Hei bro, konflik perbatasan Thailand-Kamboja merupakan sengketa lama yang berakar pada warisan kolonial Prancis di Asia Tenggara pada akhir abad ke-19. Saat itu, Kamboja berada di bawah protektorat Prancis, sementara Thailand dulu Siam mempertahankan kemerdekaannya. Batas wilayah kedua negara ditentukan lewat peta buatan Prancis pada tahun 1907 yang memasukkan sejumlah situs penting termasuk kuil Preah Vihear ke dalam wilayah Kamboja. Namun Thailand kemudian menggugat keputusan ini, terutama karena peta tersebut dinilai tidak sejalan dengan garis batas alami di pegunungan Dang Neng. Perselisihan tersebut sempat mencapai Mahkamah Internasional atau ICJ pada 1962 yang memutuskan bahwa kuil Preah Vihear secara sah dimiliki oleh Kamboja. Tetapi status lahan di sekitarnya tidak pernah jelas. Inilah celah yang memicu perselisihan berkepanjangan. Ini bisa jadi strategi imperialis untuk membuat kedua negara yang merdeka terus berseteru. Bisa jadi. Memasuki abad ke-21, hubungan kedua negara kerap memanas. Setiap kali ada pembangunan infrastruktur, patroli militer, atau kegiatan pariwisata di wilayah sengketa, puncak ketegangan modern terjadi antara 2008 hingga 2011, ketika beberapa kali terjadi baku tembak dan baku hantam di area kuil, menewaskan tentara dan warga sipil. Meski setelahnya hubungan relatif membaik, perbatasan tetap dijaga ketat oleh kedua belah pihak, dan ketegangan mudah tersulut oleh insiden kecil. Gelombang terbaru konflik pecah pada 28 Mei 2025. Insiden awal berupa baku tembak singkat di sektor barat perbatasan menewaskan seorang prajurit Kamboja. Kedua pihak saling menuduh melanggar garis batas patroli. Setelah insiden itu, patroli militer diperbanyak dan retorika di media masing-masing negara semakin keras. Pada 24 Juli 2025, bentrokan besar pun terjadi. Dipicu klaim bahwa pasukan lawan masuk terlalu jauh ke wilayah sengketa dan memasang pos baru. Pertempuran berlangsung sengit selama 5 hari penuh di beberapa titik, melibatkan senjata berat, artileri jarak jauh, bahkan serangan udara terbatas. Kedua belah pihak melaporkan korban di pihak lawan, tetapi laporan independen menyebutkan sedikitnya 36-43 orang tewas, termasuk warga sipil. Lebih dari 260.000 hingga 300.000 orang harus mengungsi dari desa-desa perbatasan, meninggalkan ladang dan rumah mereka. Eskalasi ini memicu kekhawatiran regional, yaitu ASEAN. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim segera menginisiasi mediasi darurat di Putrajaya. Perundingan berlangsung maraton dengan melibatkan perwakilan militer dan diplomatik dari Thailand dan Kamboja, serta didukung oleh Amerika Serikat dan Tiongkok yang memiliki pengaruh besar di kawasan. Pada tanggal 28 Juli 2025, dicapai kesepakatan gencatan senjata segera dan tanpa syarat yang berlaku tengah malam hari itu. Kedua negara berkomitmen menarik pasukan dari zona baku tembak dan baku hantam, membentuk jalur komunikasi militer langsung, dan membuka jalur kemanusiaan bagi pengungsi. Meski gencatan senjata ini meredakan baku tembak besar, situasi di lapangan masih rapuh. Dalam minggu-minggu setelahnya, beberapa insiden kecil terjadi, terutama terkait ranjau darat. Thailand melaporkan beberapa prajuritnya terluka akibat ranjau yang mereka tuduh dipasang Kamboja. Namun Kamboja membantah dan mengatakan ranjau tersebut adalah sisa dari perang sebelumnya. Ketegangan ini mendorong ASEAN membentuk tim pemantau gencatan senjata dan memfasilitasi negosiasi lanjutan, termasuk rencana pembatasan jumlah pasukan di zona sengketa. Konflik ini berdampak luas pada masyarakat sipil. Ribuan pekerja migran Kamboja yang sebelumnya bekerja di Thailand memilih pulang karena takut terjebak di tengah pertempuran, menimbulkan masalah ekonomi baru di dalam negeri. Di Kamboja, ratusan biksu menggelar upacara doa untuk perdamaian. Sementara di Thailand muncul tekanan publik agar pemerintah mengamankan wilayah tanpa memicu perang terbuka. Dalam perkembangan politik, Perdana Menteri Kamboja
Hun Manet secara mengejutkan mendominasikan Presiden AS Donald Trump untuk hadiah Nobel Perdamaian, mengklaim bahwa intervensi diplomatik Trump membantu mempercepat tercapainya kesepakatan damai. Langkah ini dinilai banyak analis sebagai strategi diplomasi simbolis untuk memperkuat hubungan dengan Washington. Kini, meskipun senjata besar-besar telah diam dan membisu, masa depan perdamaian Thailand Kamboja masih bergantung pada komitmen kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara hukum internasional dan menjaga komunikasi terbuka. Tanpa itu, luka lama perbatasan bisa kembali memanas kapan saja, seperti yang berulang kali terjadi selama lebih dari 1 abad terakhir. Bagaimana kira-kira? Apakah ke depan konflik Thailand Kamboja ini akan meletus lagi? Akan terbakar lagi? Akan panas lagi? Dan saling baku hantam lagi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.